Woi, udah pernah ngopi belum? Diam-diam mbak, ngopi apa ngopi? Habib Rizik, dia adalah monumen hari ini untuk mengumpulkan sisa-sisa energi etis tadi itu, sisa-sisa energi intelektual, sisa-sisa energi keadilan. Tapi tentu kalau dia dikumpulkan, dia mengganggu oligarki, konfrontasi pasti terjadi itu. Tapi kita mesti ambil risiko itu tuh. Kalau kita ingin satu kali dalam sejarah kita katakan kita berpindah secara kualitatif dari sistem yang korup pergi pada sistem yang bersih itu dalilnya tuh. Yang saya mau tanya, Jokowi sampai nggak 2024? Kan selalu orang anggap politics is the art of the possible, seni tentang yang mungkin. Kalau kita pakai paradigm itu, ya memang kelihatannya pesimistis gitu. Tapi kalau kita bilang politics is the art of attacking the impossible, maka kita hidup di dalam optimism. Nah, kita mau lihat politik selalu tiba dengan semacam keajaiban rasional. Saya sebut keajaiban rasional. Ada keajaiban rasional yang tidak bisa dihitung di dalam metodologi survei itu. Belum satu semester Orde Baru bilang kami tumbuh 80% legitimasinya Golkar, reformasi jatuh. SBY dianggap sebagai kecil. Partai Demokrat tuh berapa persen sih awalnya tuh dapat momentum, dia jadi monumen, jadi presiden tuh. Ayatullah Khomeini jadi monumen karena satu peristiwa buruk dilakukan oleh Syah Iran tuh. Malcolm X memimpin gerakan Muslim Brotherhood di Amerika, dibunuh tahun 65, juga memimpin satu gerakan moral. Martin Luther King juga dibunuh di Amerika karena menuntut perbaikan moral tuh. Jadi semua mereka itu adalah simbol moral yang tidak bisa dibaca dengan statistik gitu. Tiba-tiba Habib Rizik sekarang tumbuh sebagai tokoh keajaiban rasional. Batas antara yang etis dan tidak etis diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara intelektual dan tidak intelektual diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara justice dan injustice diperlihatkan oleh Habib Rizik. Karena Habib Rizik datang ketika Indonesia mengalami demoralisasi di dalam semua hal tuh. Nah, karena itu saya menganggap bahwa Habib Rizik dia bukan momentum, tapi dia udah jadi monumen. Tentu orang bisa bilang partainya apa? Nggak perlu partai untuk jadi monumen tuh. Ke depan kita menghitung potensi dari Muslim politics untuk menghasilkan batas etis kekuasaan. Karena kita nggak mungkin tadi kalau kita lihat statistik ya suara politik Islam itu mungkin berapa 30-24% maksimal itu. Tetapi bukan itu yang penting secara statistik. Tapi politik Islam memelopori perubahan etika politik dan itu akan didukung oleh partai-partai sekuler, partai-partai macam-macam. Kan itu intinya kan. Jadi betul tadi Habib Rizik paham bahwa ke depan sebaiknya dia jadi guru bangsa sambil menunggu satu peristiwa politik berikutnya tuh, sehingga dia dipanggil oleh sejarah bahkan untuk memimpin partai. Kalau kita sekarang evaluasi, diam-diam Habib Rizik diincar oleh semua surveyor untuk dijadikan ikon atau diintip peluangnya untuk jadi presiden oleh partai-partai Islam. Itu masuk akal aja kan? Bahwa kemudian politik Indonesia itu menganggap bahwa ya tapi dia bukan Islam yang moderat. Nanti dikampanyekan lagi kan, Habib Rizik memimpin politik Islam radikal tuh. Dan saya udah nggak anggap bahwa apa gunanya bikin perbedaan moderat dan radikal kalau isunya adalah ethical politics. Saya akan memilih Pak Habib Rizik, kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia karena dia probitas veritas justitia. Demikian sebaliknya, ada 5 partai sekuler, 1 partai Islam. 5 partai sekuler itu tukang bohong. Maka pemilih dari partai sekuler ini juga nggak mau pilih partainya sendiri. Dia akan pilih partai Islam. Itu yang namanya overlapping konsensus dalam politik. Cross-cutting loyalties. Jadi kita mau coba lihat Indonesia dengan kategori baru. Bahwa di Indonesia ada warga negara yang menginginkan dalil agama itu, imperatif agama itu masuk dalam politik. Ya sah. Aspirasi itu bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya segala macam. Dan efektivitas dalam politik. Ada yang memisahkan antara keyakinan agama yang non-agama. Dua-duanya adalah warga negara tuh. Biarkan hidup itu berlangsung tanpa ada saling mengolok-olok itu. Nah, supaya nggak mengolok-olok, kekuasaan itu nggak boleh berpihak di antara dua itu. Biarkan itu bagian dari societal. Orang ingin agar supaya ada kejelasan kapan terjadi perubahan politik. Secara elektoral itu baru 2024. Tapi kalau kita menunggu 2024, veritas, probitas, justitia itu makin drop. Karena yang berlaku adalah bukan prinsip-prinsip tadi, tapi prinsip peternakan politik. Yang peternak politik siapa? Yang masih oligarki yang sama.
yang mengincar ternak baru di 2024 itu. Kalau kita bilang bagaimana cara membatalkan oligarki? Batalkan di 2024, nggak bisa. 2024 adalah fasilitas resmi bagi oligarki untuk main politik uang. Jadi oligarki mesti dibatalkan di luar sistem resmi suksesi. Itu logikanya begitu, supaya dia kelimpungan, dia nggak punya kesempatan untuk bermain politik melalui fasilitas resmi negara. Kenapa? Karena dia disponsori negara juga. Jadi problem ini sebetulnya yang jadi kegelisahan kita. Tapi saya tahu psikologi beberapa peneliti atau bahkan tokoh politik atau elit takut melakukan perubahan sebelum 2024. Apa dasarnya? Itu inkonstitusional. Loh, konstitusi bilang bisa terjadi perubahan sebelum masa jabatan berakhir, kan begitu kan? Jadi dia bukan inkonstitusional, kalaupun terjadi dia adalah ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional tuh. Di luar aturan, tetapi itu adalah akibat dari aturan yang sekedar melegalkan beroperasinya kembali oligarki itu. Nah, saya mempromosikan ini bukan dalam rangka makar, tapi untuk memperlihatkan mempercepat perubahan demi alasan veritas, probitas, justitia. Nah, pembicaraan semacam ini juga dimaksudkan untuk itu. Kalau enggak, ya ngapain kita bikin komunitas civil society yang pada akhirnya harus tunggu 2024. Pada saat itu oligarki udah bertumbuh lebih kuat, akarnya udah sangat kuat itu, karena dia akan manfaatkan seluruh potensi bangsa ini. Sekarang saya ingin minta misalnya surveyor untuk mensurvei pikiran ini, tetapi mensurvei pikiran ini ada resikonya, nggak dibayar oleh oligarki surveinya tuh, karena kalau keluar surveinya itu pasti oligarki kurang ajar, gue kasih duit tapi lu bikin hasilnya yang mengolok-olok gue kan. Jadi bayangkan misalnya surveyor-surveyor kita yang juga adalah intelektual masuk dalam jebakan tadi itu. Nah, ini yang membuat kita percaya bahwa gumpalan kedunguan ini, gumpalan arogansi ini yang akan mencair kalau ada tokoh muncul itu. Habib Rizik sedang mencairkan gumpalan ini itu. Kan itu logiknya begitu gampangnya tuh. Jadi sekali lagi upaya kita sebagai masyarakat sipil menghendaki ada perubahan kualitatif, bukan kuantitatif gitu. 2024 itu kuantitatif doang, berubah secara kuantitatif artinya jumlahnya berubah, kualitasnya nggak berubah. Dengan kata lain, oligarki tetap ada di situ, bukan perubahan secara kualitatif di mana oligarki hilang. Kalau kualitatif oligarki mesti hilang. Kan teorinya begitu, kita sebut-sebut oligarki ada. Tapi semua surveyor bilang ya kita rubah di 2024. Lo oligarki juga senang. Oke, 2024 itu resmi, mari kita kumpul uang untuk beternak politisi baru tuh. Jadi sekali lagi ethical drive ini atau sebut aja lebih kuat, ethical imperatif itu yang harus kita install ke dalam otak pimpinan-pimpinan partai itu, karena masih ada mungkin sisa-sisa yang masih bisa bagian di otaknya bisa kita install ethical imperatif itu. Nah, cangkir opini adalah dalam upaya untuk menginstall ethical imperatif ke dalam sistem politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.